saya mau berbagi tentang hidup itu mesti berdampak sesuai dengan tema yang diberikan. Saya kasih judulnya ini, jadilah terang. Semua katakan jadilah terang. Yohanes 12 ayat 46 dikatakan, aku telah datang ke dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Yesus perlu datang ke dunia ini sebagai apa? Terang. Alasan pertama kenapa Yesus perlu datang sebagai terang? Karena cuma terang yang bisa mengalahkan kegelapan. Yang setuju katakan amin. Itu namanya lilin, kelihatannya kecil, tapi ketika dia menyala, itu ruang gelap apapun juga tetap akan dikalahkan oleh lilin itu. Kegelapan gak pernah bisa menguasai terang. Mungkin di sini ada yang hadir ibadah pagi hari ini, ada orang yang sedang gelap pikiran. Orang kalau gelap pikiran tuh hidupnya penuh dengan ketakutan, putus asa, pengen mati saja. Itulah orang-orang yang pikirannya udah apa? Gelap pikiran, udah buntu semuanya, stuck semuanya. Dengar kabar baiknya hari ini, Yesus datang untuk membawa terang dalam hidupmu. Untuk mengubah apa? Ketakutanmu jadi ketenangan. Untuk mengubah kebuntuanmu jadi punya pengharapan yang baru. Untuk mengubah ketakutanmu hari ini bisa jadi pengen mati saja sudah putus asa. Hari ini ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Amin. Karena dia datang sebagai terang dalam kehidupan kita. Untuk mengalahkan kegelapan yang ada di dalam hidup manusia. Kira-kira 2 minggu yang lalu, saya dan istri berjumpa dengan seorang ibu-ibu yang begitu ceria, yang begitu penuh sukacita, dan dia ngomong banyak tentang Tuhan. Kesaksiannya luar biasa banget. Dia cerita sama kita gini, saya kan memuji dia, tante nih sukacita banget loh tante, spiritnya itu luar biasa banget. Saya diberkati loh tante. Terus tiba-tiba dia ngomong gini, ya kamu lihatnya sekarang, kamu gak pernah tahu aku dulu seperti apa. Dia cerita karena kita sesama orang Solo, dia cerita, saya ini dulu udah mau bunuh diri. Oh ya, saya depresi, semua yang saya kerjakan saya bangun, gak jadi sampai akhirnya saya melarikan diri. Dari Solo 98 waktu kerusuhan dia melarikan diri ke Amerika. Dia cerita, di Amerika ternyata gak semudah itu juga. Saya sudah benar-benar mau bunuh diri. Anaknya waduh kelakuannya benar-benar membuat dia rasanya tambah kepengin bunuh diri. Semuanya rasanya gelap. Semuanya rasanya gak ada jalan ke depan. Tapi sampai suatu kali dia gak sengaja datang dalam sebuah ibadah. Ada seorang hamba Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan ada satu perkataan yang mengubahkan hati ibu ini. Si tante ini tiba-tiba dia ngalamin lawatan Tuhan hari itu. Dan dia dikasih kehausan untuk pengen kenal Tuhan. Sekalipun masih awalnya jatuh bangun. Tapi sampai di satu titik dia ngalamin revival kebangunan rohani dalam hidupnya. Semenjak hari itu hidupnya diubahkan. Dia bukan lagi orang yang berjalan di dalam kegelapan. Dia melihat satu persatu ada terang Tuhan dalam hidupnya. Sampai singkat cerita, dia akhirnya bekerja di sebuah supermarket yang terkenal di Amerika namanya Walmart. Dan luar biasanya seorang ibu-ibu yang sederhana ini, dia sukanya itu putar lagu rohani. Gara-gara putar lagu rohani, dia suka nyanyi-nyanyi. Ketika sebelum pekerjaan ini dimulai, dia suka nyanyi sambil dia prepare karena dia bekerja di Walmart itu bagian bakery-nya, ya, jualan roti dan segala macam. Nah di situ dia mempersiapkan sambil dia nyanyi memuji Tuhan. Semua teman-temannya bingung, kamu nih kok hidupmu kok penuh dengan sukacita, itu karena apa? Dia ngomong itu karena Yesus. Mau nggak kamu saya doakan aja supaya kamu juga penuh dengan sukacita. Singkat cerita, gara-gara seorang ibu, lahirlah sebuah persekutuan doa, komunitas ada di Walmart. Loh, gak kepikir loh. Dari seseorang yang bisa dikatakan depresi mau bunuh diri.
dijamah sama Tuhan. Kegelapan dipatahkan oleh terang. Dia penuh dengan sukacita. Dan akhirnya kesaksiannya itu justru menguatkan saya dan memberkati saya. Luar biasa ya. Tuhan itu datang sebagai terang dalam kehidupan kita. Untuk mengalahkan kegelapan pikiran yang ada dalam hidup kita. Hari ini kalau kau mengalami kegelapan pikiran, depresi, sudah rasanya stres banget, stuck semuanya. Buka hati sama Tuhan. Amin. Ada sebuah lagu berkata, Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia bekerja di jalannya, tak terlihat oleh kita. Dia menuntunku mendekat kepadanya dengan kasih dan apa? Kuasanya. Setiap hari baru, semua katakan, Dia buka jalan. Ini kalau rasanya semuanya buntu, Tuhan masih bisa buka jalan. Yang percaya katakan amin. Yesus datang berikutnya untuk mengalahkan orang-orang yang gelap mata. Orang gelap mata itu dikuasai sama kebencian, keserakahan, kebiasaan yang buruk. Suatu kali Yesus berjumpa dengan Zakheus, pemungut cukai. Hatinya penuh dengan hati yang suka meres orang lain. Dia gak peduli sama orang sebangsanya. Sudah gelap mata dia. Gak peduli. Tapi suatu kali Tuhan jamah hatinya. Sampai dia rindu untuk berjumpa dengan namanya Yesus. Dia gak pernah ketemu Yesus. Dia cuma dengar tentang Yesus juga dari banyak orang yang lain. Karena Yesus di zaman itu memang bikin heboh. Banyak mujizat, banyak cerita yang luar biasa. Yang membuat banyak orang akhirnya pengen ketemu dengan Yesus. Singkat cerita dia naik ke atas pohon, dia usaha begitu rupa sekalipun gak mudah. Sampai akhirnya Yesus ngomong, Zakheus turun, aku mau menumpang di rumahmu. Perjumpaan dengan Yesus itulah yang mengubahkan seorang Zakheus yang suka memeras orang lain jadi orang yang murah hati. Hatinya diubahkan sama Tuhan. Itulah Tuhan kita yang mengubahkan orang yang gelap matanya, gelap hatinya. Tuhan bisa ubahkan. Hari ini kalau ada di sini yang terikat kebiasaan yang buruk, kebencian, dengar baik-baik, Tuhan mau bebaskan Anda. Tuhan mau sembuhkan Anda. Tuhan mau terangi hidup Anda supaya masa depanmu terang. Amin. Dikuasai kebencian itu masa depannya gelap. Karena semuanya dilihat jadi gelap. Tapi orang yang dipenuhi dengan terang kasih Tuhan, semuanya akan jadi terang. Sukacitamu akan kembali penuh. Kasih tepuk tangan buat Tuhan dong, come on. Tuhan hadir sebagai terang karena dia juga mengalahkan kuasa kegelapan. Ini menarik nih. Suatu kali saya diajak papi saya pergi ke pelayanan ke Kalimantan di daerah pedalaman. Itu sekitar 5 jam dari dari Banjarbaru. Udah lama banget kisahnya. Nah malam sebelum kami besok paginya bakal masuk ke sebuah area. Masih 2 jam lagi masuk. Itu benar-benar di situ rata-rata kebanyakan suku Dayak. Nah di tempat itu terkenal dengan namanya okultismenya. Kuasa kegelapan di sana. Dan ada seorang dukun yang seringkali nakut-nakutin orang kalau mau ibadah. Ya. Singkat cerita malam sebelum kami itu mau melayani di sana bersama kira-kira 10 orang lebih. Tiba-tiba kira-kira tengah malam itu di atas atap rumah itu terdengar suara letusan. Dan itu gak berhenti-berhenti. Dar gitu. Kami bingung ini apa, belum lagi ditambahin ada choir paduan suara anjing. Bayangin kalau anjing itu melonglong rame-rame karena memang daerah situ, tempat di mana kita tinggal itu daerah kuburan. Jadi ngeri banget beneran. Saya ngerasa malam hari itu wah ngeri banget. Akhirnya saya jadi gak bisa tidur, tiba-tiba seorang pendoa yang ikutan ngomong kayak gini. Ini ada serangan kuasa kegelapan namanya santet. Ciri-cirinya ada letusan di atas atap rumah, itu santet.
Kita doa sama-sama. Karena kita percaya kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa manapun juga. Singkat cerita kami malam hari itu doa. Seru banget. Nyanyi lagu apa? Kerajaanmu datanglah, kehendakmu jadilah. Nyanyi lagu-lagu. Kita nyembah Tuhan dengan luar biasa. Tiba-tiba seketika kami menyembah. Ada seorang pendoa yang mendapatkan penglihatan, mendapatkan visi dari Tuhan. Bahwa tempat di mana kita pergi di situ sudah terjadi kemenangan yang besar. Jiwa-jiwa dimenangkan, kita gak perlu takut. Kuasa kegelapan sudah dipatahkan. Malaikat Tuhan sudah nyata di sana. Terang Tuhan begitu bersinar. Singkat cerita dari awalnya menakutkan, damai sejahtera turun ketika kami menyembah. Udah tidur malam itu. Besoknya pagi-pagi 2 jam perjalanan masuk ke daerah pedalaman. Ketika masuk saya lihat sebelah kiri. Itu ada tengkorak dari nenek moyang mereka yang memang udah ditaruh di sana. Itu tempat pemujaan mereka salah satunya. Lucunya gini, ketika kami turun, orang yang menyambut pertama, yang ngasih salaman, itu dukunnya itu. Ini aneh nih. Biasa tukang nakut-nakutin orang, hari itu malah welcoming kami. Mungkin kalau pakai bahasa GMS, welcome home. Dia gak jadi lagi nakut-nakutin. Dia tiba-tiba mempersilahkan kami untuk beribadah dengan bebas. Padahal memang benar di belakangnya ada parang. Kita udah deg-degan gitu. Tapi kita percaya. Ketika menyembah, kuasa kegelapan dihancurkan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan, amin. Itulah kuasa Tuhan yang bisa nyata juga dalam kehidupan kita. Itulah orang-orang yang hidupnya membawa dampak. Penyembah itu hidupnya bawa dampak. Karena apa? Karena Yesus yang disembah, sang terang, mengalahkan kuasa kegelapan. Amin. Juga Yesus datang sebagai terang untuk mengalahkan kegelapan yang kekal. Kematian yang kekal. Tidak ada nama lain yang bisa memberikan keselamatan, yang bisa menaklukkan maut. Cuma satu nama, namanya siapa? Yesus. Gak ada nama lain. Karena itu hari ini buka hati lebar-lebar. Buka hatimu lebar-lebar. Yesus sedang membawa terang buat hidupmu. Buat keluargamu. Buat pernikahanmu. Buat anak-anakmu. Buat pekerjaanmu. Buat apapun yang ada di hidupmu. Dia bisa membawa terang dan mengalahkan setiap kegelapan yang ada. Yang percaya katakan amin. Yang kedua. Kenapa Yesus datang sebagai terang? Karena Yesus mau memperlihatkan segala sesuatu dalam hidup kita ini dengan jelas dan benar. Suatu kali ada seorang hamba Tuhan. Dia barusan beli sepatu, satu warna coklat, satu warna hitam. Dia udah tata di rak sepatunya dia. Singkat cerita mau berangkat pelayanan, lampunya mati. Akhirnya dia cepet-cepet buru-buru karena mesti berangkat pelayanan. Akhirnya diambil sepatu. Sampai di tempat pelayanan lampunya terang, dia baru kaget. Ternyata kaki kanan pakai coklat, kaki kiri pakai hitam. Pelajaran apa yang kita bisa ambil? Di dalam kegelapan kita gak bisa bedakan, betul gak? Di dalam kegelapan seringkali kita bisa salah lihat segala sesuatu. Orang kalau tinggal di dalam kegelapan seringkali bisa salah memilih. Salah pilih teman, salah pilih pasangan hidup. Salah pilih keputusan, salah melihat kesempatan. Dipikir ini baik. Tapi ternyata ujungnya maut. Karena kegelapan menguasai, kita gak bisa lihat segala sesuatu dengan jelas dan benar. Salah melihat masalah. Masalah datang ngomel dulu. Padahal Tuhan seringkali bekerja di balik masalah. Tapi karena udah gelap, salah semua melihat segala sesuatu. Kemarin saya sempat takut, ngerasa ini gimana sih Tuhan? Karena saya tuh ada sebuah kontrak dengan sebuah kabel TV provider untuk tiap bulan tuh mesti store konten video ke mereka. Tapi tiba-tiba bulan November mereka ngomong, Pak kontraknya
diberhentikan dulu ya? Wah, saya bingung. Karena saya mesti nanggung sewa tempat, saya punya tim produksi, itu jalan terus operasional, saya mesti ngapain? Tapi di tengah kondisi seperti itu, saya melihat ada terang Tuhan. Di balik masalah, justru Tuhan akan menyatakan kemuliaan. Di balik pintu yang tertutup, justru akan ada pintu lain yang tidak masuk akal bisa terbuka. Singkat cerita, saya akhirnya diingatkan sama Tuhan. Kamu fokus kembali kepada edukasi. Panggilan semula di mana kamu itu memang dikasih. Ya udah, akhirnya balik ke edukasi gara-gara sudah nggak ngerjain produksi, mau nggak mau ngerjain edukasi. Mikir terus, doa, Tuhan mau tuntun kemana. Singkat cerita dapat ide-ide baru, dapat ide tentang kursus gratis, dapat ide tentang bikin worship academy. Dan puji Tuhan hari ini nggak pernah kepikir. Sekalipun kami mesti menabur di musim yang gak mudah. Tapi Tuhan itu luar biasa. Kursusnya akhirnya ada 100 murid. 7 kelas dibuka. Dari kelas vokal, keyboard, bass, gitar, drum, music, production, kelas soundman dibuka. Dan itu memberkati banyak gereja. Bahkan 1 sinode terbesar bekerja sama dengan kami. Itu Tuhan begitu luar biasa. Tahun ini bakal dibuka jadi 2 batch. Saya awalnya takut. Karena takutnya gak ada murid. Tapi ternyata malah justru muridnya berlimpah. Banyak orang diberkati. Jadi dampak bagi kehidupan banyak orang. Dimulai gara-gara kontrak yang diberhentikan. Lihat. Dan gak cuma itu. Nanti akhir Mei ini bikin sebuah pelatihan. Gak cuma untuk pelayanan ibadah. Tapi gimana bikin sebuah album rekaman. Tuhan kasih ide dengan begitu luar biasa. Ada terang Tuhan di sana. Saya awalnya takut karena apa? Karena apa mungkin ya bisa sampai mencapai target. Tapi hari ini target minimal yang dimaui sudah lewat. Karena biayanya untuk bisa ikut yang itu, 1 memang gratis kursus, 1 bayarnya cukup mahal. 1 orang itu bayarnya 7,5 juta. Ada orang mau nggak ya ikutan training 7,5 juta? Tapi luar biasa. Dari 50 target maksimal. Hari ini sudah sekitar 30-an. Tuh, luar biasa kan Tuhan. Ide-ide baru Tuhan kasih. Orang kalau tinggal di dalam terang Tuhan. Bisa lihat segala sesuatu. Apapun yang datang dia tahu. Apapun yang terjadi Tuhan bisa ubah jadi kebaikan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Karena ada terang Tuhan di dalam hidupnya. Yang ketiga. Kalau ada terang di dalam hidup kita, Yesus bawa terang, itu karena ternyata terang itu bisa menunjukkan jalan ke depan mesti kemana. Ada tuntunan ilahi di sana. Suatu kali saya pulang dari Surabaya ke Solo, wah itu zaman kuliah. Ya. Nah zaman dulu itu kan gak ada namanya tol kayak sekarang kan. Kalau misalnya mau dari Surabaya ke Solo mesti ngelewatin satu area hutan namanya hutan Saradan. Betul? Itu tempat kalau udah malam itu gelapnya minta ampun. Karena gak ada penerangan di sana. Malam itu saya pulang nyetir bawa mobil. Saya tuh iseng pengen tahu seberapa gelapnya hutan Saradan ketika malam. Iseng itu saya matiin lampu. Gak sampai 1 detik saya nyalain lagi. Karena apa? Ketika mati lampu sebentar aja, itu lampu mobil. Tiba-tiba udah susah banget, nggak bisa lihat jalan. Tapi ketika lampu kembali dinyalakan, jalan itu kembali saya lihat. Dengar ini, di dalam hidup seringkali bukan nggak ada masa depan. Tetapi karena nggak ada terangnya, makanya kita nggak bisa lihat hari esok. Kalau Tuhan jadi terang di dalam hidupmu, kita nggak dikuasai ketakutan, kekhawatiran, keputusasaan. Karena apa? Tuhan bisa tunjukkan hari esok kita yang penuh dengan pengharapan, yang penuh dengan kemenangan, yang penuh dengan keajaiban Tuhan. Kasih tepuk tangan dahsyat buat Tuhan. Come on. Yes. Sebab Dia hidup. Katakan sama-sama. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Kalau ada terang dalam hidup kita, kita punya masa depan yang terbaik.
Terang ada karena masa depan ada bersama dengan Tuhan. Pertanyaannya gini, Pak Franky gimana saya bisa punya terang Tuhan itu dalam kehidupan saya? Yohanes 8 ayat 12 mengatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai apa? Terang hidup. Terangnya jadi hidup. Dimulai dengan apa? Barang siapa mengikut Yesus. Catat nomor 1. Kalau engkau pengen terangmu itu hidup di dalam hidupmu. Dan kau bisa menerangi sekelilingmu, keluargamu, lingkunganmu. Pertama simpel, ikut Yesus. Mengikut itu mengandung 2 kata. 1 mendekat, 2 taat. Namanya ngikut mesti dekat sama yang diikutin, betul gak? Suatu kali saya pernah diajak pergi ke Holy Land. Namanya ngikut itu mesti sedekat mungkin dengan tour guide-nya. Karena kalau saya gak ngikut, gak dekat sama tour guide-nya. Dia udah ngomong, kalau kita lagi di dalam kota Yerusalem kuno, tolong jangan jauh-jauh dekat sama saya. Tour guide-nya ngomong kayak gitu. Karena apa? Kalau Anda jauh dari saya, bisa jadi Anda kehilangan jejak dan bisa membahayakan di sana. Kalau Anda mau ngikut Yesus, mesti dekat, mesti punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Hubungan intim itu gak bisa dibangun seminggu sekali. Yang setuju katakan amin. Gak bisa. Namanya hubungan yang dekat itu mesti terjadi setiap hari. Yang setuju katakan yes. Yang setuju katakan yes. Gak bisa seminggu sekali. Every day. Namanya mengikut Yesus. Anda mesti punya hubungan dengan Tuhan setiap hari. Ketika Anda punya hubungan dengan Dia setiap hari, terangmu hidup. Masa depan bisa engkau lihat. Kegelapan dipatahkan di hidupmu. Mendekat, mengikut artinya mendekat. Mengikut artinya taat. Anda kalau lagi diajak makan sama orang, kamu ngikut mobilku ya, kamu di belakang ya. Namanya ngikut itu taat. Temenmu belok kanan ya kamu ikut belok kanan, setuju? Kalau enggak nyampe tujuan. Ikut sama Tuhan juga sama. Taat, ikutin yang Tuhan mau. Seorang anak muda yang kaya di Lukas 18, dia enggak mau ngikut Yesus. Padahal saya percaya kalau dia ngikut Yesus, bisa jadi orang ini akan menjadi salah satu murid atau rasul yang terbesar yang dipakai Tuhan. Tapi dia enggak mau. Sayang banget. Hari ini bisa jadi ada hal besar yang Tuhan mau nyatakan di hidupmu. Tapi karena engkau gak mau mengikut semuanya itu, akhirnya gak jadi apa-apa. Hidupmu gak berdampak. Tapi beda dengan seorang Zakeus. Dia mau ikut Yesus. Saya percaya Yesus ngomong sesuatu dalam kehidupan seorang Zakeus. Itulah yang membuat dia diubah hatinya sedemikian rupa. Sampai singkat cerita, seorang Zakeus bisa menggemparkan satu kota ketika dia berkata, kalau ada orang yang kuperas, aku kembalikan 4 kali lipat. Padahal aturan mainnya cuma 2 kali lipat cukup. Setengah dari hartaku aku kasih. Enggak main-main itu. Itu jumlahnya gede. Satu orang dijamah Tuhan menggemparkan satu kota. Wow. Ikut Yesus. Tuhan sedang memakai hidup Anda jadi berkat bagi banyak orang. Amin. Ikut Yesus. Ikut Yesus apa? Mendekat, taat. Kalau Tuhan suruh apa hari-hari ini, taat. Kalau Tuhan suruh kita untuk memberi, taat. Kalau Tuhan suruh kita untuk meninggalkan kebiasaan yang buruk, taat. Kalau Tuhan suruh kita untuk baca firman sungguh-sungguh, taat. Terangmu akan menjadi hidup di sana. Yang kedua, 1 Yohanes 2, 10-11 dikatakan, barang siapa mengasihi saudaranya, ia tetap berada di dalam terang dan di dalam dia tidak ada penyesatan. Tetapi barang siapa membenci saudaranya, ia berada di dalam kegelapan dan hidup di dalam kegelapan.
Ia tidak tahu kemana ia pergi karena kegelapan itu telah membutakan matanya. Catat nomor 2. Kalau kau pengen terang itu hidup di dalam dirimu. Kita berkata, hidupilah kasih. Jangan cuma ngomong tentang kasih. Orang kalau udah benci, dia itu bisa gelap mata. Dan masa depannya bisa rusak. Orang kalau udah benci, kata-katanya juga pahit. Akhirnya merusak banyak orang hidupnya. Hidupnya gak jadi dampak. Hidupnya gak jadi berkat. Karena di dalamnya dikuasai sama kegelapan, kebencian, kepahitan. Nah kita ngomong, hidupilah kasih. Suatu kali di sebuah retreat, ada seorang hamba Tuhan berkata, doakan orang-orang yang Tuhan taruh di hatimu. Saya kebetulan hadir di acara itu. Singkat cerita saya doakan satu orang. Saya doakan dia. Tiba-tiba ketika saya lagi berbalik, ada seseorang yang lagi bergesekan sama saya. Enggak enak banget, enggak nyaman banget. Seringkali ada masalah di sana, sangat enggak enak. Tapi Tuhan ngomong, doakan dia. Doakan dia. Saya nawar-nawar sama Tuhan, Tuhan masih sekarang ya Tuhan ya. Sekarang atau bisa jadi kamu enggak dapat kesempatan lagi. Hari itu saya melangkah, saya mau taat sama Tuhan. Saya mau menghidupi kasih. Gak cuma jago nyanyi tentang kasih. Tuhan mampukan saya. Saya panggil orangnya. Halo, apa kabar? Kita udah lama gak ngomong waktu itu. Sehingga cerita saya peluk dia. Saya mau doakan kamu boleh gak? Saya berkati dia. Saya ngomong Tuhan mau pakai kamu dengan besar. Kasih Tuhan nyata dalam hidupmu. Wah akhirnya saya nangis. Dilawat sama Tuhan. Karena saya merasakan hari itu. Ada kasih Tuhan yang begitu indah. Yang memulihkan hati saya. Dan sampai hari ini saya bersyukur. Gara-gara saya mau hidup di dalam kasih. Semuanya jadi terang. Perkataanku gak lagi pahit. Pikiranku gak lagi kotor. Orang kalau hatinya bermasalah semuanya jadi rusak. Hari ini Tuhan mau menyatakan terangnya di hidupmu. Dia mau menyatakan begitu banyak hal yang indah terjadi di hidupmu. Solusi, ide-ide yang terbaik untuk hidupmu berdampak. Dia mau nyatakan. Dimulai dengan apa? Bereskan hatimu. Minta kasih Tuhan untuk memulihkan Anda. Amin. Karena kalau orang udah benci, rusak semuanya. Kegelapan nyata. Tetapi kalau orang mau mengampuni, hidup tinggal di dalam kasih Tuhan. Semua yang gelap diubah jadi terang. Yang ketiga, yang terakhir. Lukas 11 ayat 34 dikatakan, matamu adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Tetapi jika matamu itu jahat, gelaplah tubuhmu. Nomor 3 catat ini. Kalau engkau mau hidup di dalam terang, terang Kristus nyata dalam kehidupanmu. Simple, Alkitab cuma ngomong, jaga mata, jaga itu mata. Hari ini era media sosial membuat kita jadi mudah melihat hidup siapapun juga, betul gak? Dengan mudah. Main Instagram, gak jaga mata. Tiba-tiba lagi scroll, tiba-tiba ketemu mantan pacarnya dulu. Wih. Hai dong. Hai apa kabar kamu? Maksudnya baik. Wah ini kelihatannya kok dari foto-fotonya kelihatannya kok lagi ada masalah sama suaminya gitu kan. Dia kontak. Apa kabar? Ternyata ini perempuan cerita. Oh iya, aduh pernikahanku lagi gak bagus. Mainlah dikit-dikit gitu loh. Main di aja Iya, keluargaku lagi masalah. Wih, sok jadi penolong. Konseling singkat cerita. Wah rasanya kita perlu ketemuan nih, perlu ngobrol nih. Bener. Dari konseling lama-lama konslet. Tuh lihat. Dimulai dari mata gak dijaga. Hati-hati dengan sosial media. Seringkali kita bisa melihat orang kiri dan kanan. Kok enak ya jadi orang itu ya? Nah yang diposting cuma yang enak-enak masalahnya.
Orang mana pernah posting masalah dalam hidupnya yang gak enak, jarang. Kita iri sama orang lain, tuh lihat. Dari mata gak beres, akhirnya timbul namanya iri hati. Daud gara-gara gak jaga mata, singkat cerita, dia jatuh dalam perzinahan. Semua dimulai dari mata. Hati-hati dengan namanya pandangan kedua. Orang tuh namanya pandangan pertama, seringkali kadang-kadang gak bisa mengelak, betul gak? Lihat sesuatu. Tapi kita masih bisa memutuskan, kita mau untuk lihat terus apa kagak, betul gak? Kadang-kadang kita gak bisa, namanya hidup hari-hari ini. Lihat sesuatu kadang-kadang udah gak bisa dihindarkan. Tetapi kita yang bahaya tuh gini loh, lihat sekali gini. Tapi kalau udah lihat sekali gak dibereskan, mata gak dicuci, terus langsung, loh itu siapa ya? Loh bablas sudah. Dimulai dari pandangan pertama yang gak beres, gak dibereskan. Ada masalah berikutnya. Jaga mata. Karena terang Tuhan bersinar dalam hidupmu. Karena terang Tuhan mau dinyatakan dalam hidupmu. Amin. Lukas 11 ayat 35. Dikatakan. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi apa? Kegelapan. Saya akan tutup dengan ini. Orang yang gak jaga hidupnya, yang gak jaga matanya, yang gak jaga hatinya, yang gak jaga hubungannya dengan Tuhan, terangnya bisa menjadi redup. Ingat, ada orang yang dulu begitu cinta Tuhan, ada orang yang dulunya hidupnya begitu berapi-api, ada orang yang hidupnya dulu begitu produktif, jadi dampak di mana-mana, tapi gak jaga hati, gak jaga hubungan sama Tuhan, gak jaga mata. Terang itu bisa berubah jadi kegelapan. Hari ini jaga. Kalau hari ini firman Tuhan datang dalam kehidupan Anda, warningnya mulai bunyi, alarmnya mulai bunyi. Terangmu bisa jadi kegelapan kalau kita gak waspada.